Halo Sobat Trader, jumpa kembali dengan saya Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Trader, ada sesuatu yang menarik yang akan kita bahas di sini, di mana kita akan membedah kasus mengenai psikologi trading, di mana begitu banyak sekali orang yang melakukan trading sebenarnya mengambil posisi yang tepat sekali, tapi karena masalah psikologi trading, akhirnya tradingnya terganggu dan dia mengalami kerugian. Nah, apa saja kasus-kasus yang dialami oleh para trader ketika melakukan tradingnya? Yuk kita bedah bersama-sama. Nah, Sobat Trader, kita akan mulai membedah kasus psikologi trading yang dialami oleh para trader ketika melakukan trading mereka. Yang pertama adalah demo untung lawan real rugi. Ini banyak sekali ditanyakan oleh para trader. Kenapa ketika demo kok untung sementara real rugi? Nah, kalau demo itu kan nggak pakai modal, ya jadi nothing tulus. Tidak ada psikologi trading. Ya ditahan begitu saja, bebas ya, nggak merasa rugi. Jadi psikologi trading nggak ada di situ. Tapi kalau real sudah mulai pakai modal sehingga takut rugi. Nah ini mulai melibatkan psikologi trading. Nah untuk menangani psikologi trading seperti ini itu harus dirubah mindsetnya bahwa tidak ada bisnis atau trading yang tidak pernah rugi. Orang sekelas Warren Buffett dan George Soros, bahkan trader besar lainnya pernah alami kerugian. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengatur perencanaan trading berikutnya ketika mengalami kerugian sehingga bisa dimanage, membalikan keadaan dari rugi itu akhirnya berbalik menjadi keuntungan. Yang kedua kasusnya, para trader cenderung tutup posisi ketika profitnya kecil. Jika loss-nya terjadi, itu terus ditahan sampai panjang loss-nya, ya. Nah, hal ini karena dia punya mindset nggak terima jika rugi, takut loss akan semakin loss, ya. Kalau profit itu cepat ditutup supaya dapat profitnya, takut berbalik profitnya jadi loss. Ini yang banyak dialami para trader ketika melakukan trading. Nah untuk menangani masalah tersebut, masalah psikologi trading mereka yang seperti tadi saya sebutkan, itu harus dirubah kembali mindsetnya bahwa resiko rugi adalah bagian dari trading, ya. Yang kedua, analisa terlebih dahulu tren pasar dan koreksinya, baru kita trading itu sesuai trennya. Kalau trennya naik, ya kita ambil posisi buy. Setelah tahu tren dan koreksinya, tentukan target dari tren dan koreksi supaya jadi patokan. Yang ketiga, kasusnya nih, sering buka tutup posisi trading, bahkan banyak ruginya. Jadi masuk posisi buy sell beberapa kali, banyak ruginya, ya. Nah, biasanya ini terjadi karena main feeling atau tanpa analisa. Terkadang karena kejadian seperti ini mulai curiga kalau pialangnya ada mainin akun dia gitu. Padahal dia salah tradingnya karena dia trading di posisi sideways. Jadi masuk jebakan sideways, makanya masuk buy sell bolak-balik salah gitu ya, karena harga bergerak di situ-situ aja. Nah, hal ini juga terjadi karena terlalu lama biasanya melihat chart di HP dan komputer, sehingga ketika sebenarnya posisinya benar, tapi dia mulai terombang-ambing oleh naik turunnya harga, sehingga banyak sekali mengalami kesalahan dalam mengambil posisi.
Nah, untuk menangani masalah psikologi trading seperti ini, jangan pernah terpaku pada cat di HP dan komputer kita sampai seharian, ya. Karena bisa bikin capek mata, capek pikiran, juga ya rugi waktu, ya. Kita masih punya waktu-waktu yang lain, seperti waktu kerja atau waktu bersama keluarga gitu ya. Jadi jangan pernah terpaku pada layar komputer Anda, ya. Analisa terlebih dahulu arah tren pasar dan koreksinya. Jangan masuk pasar saat harga lagi sideways, ya. Karena bisa masuk jebakan sideways. Yang ketiga ini, gunakan pending order untuk masuk pasar dan pasang stop loss serta taking profit untuk keluar pasar secara otomatis. Jadi nggak perlu mengamati terus di layar, ya. Masuk pasar, pasang stop loss taking profit, atau pending order pasang stop loss taking profit, tinggal seperti itu, ya. Nah, yang keempat, kalau Anda mengalami profit, jangan serakah. Serakahnya begini, saat profit dibiarkan terus tanpa target, sehingga ketika harga berbalik arah dan rugi, jadi gigit jari. Nah, banyak tuh beberapa trader seperti itu, lagi profit besar, tahan-tahan. Begitu dia nggak ngelihat layar komputernya, harga lagi berbalik, ditinggal mandi. Pas balik, ternyata udah rugi. Ada juga kejadian seperti ini, ketika profit dia tambah lagi lot karena serakah, dipikir tambahin lot, kalau terus ya profit dia bakal keuntungannya lebih besar. Tapi itu kan mengurangi ketahanan modal. Begitu harga berbalik, floatingnya kan bertambah, ya, karena lotnya juga bertambah. Akibatnya apa? Dia mulai ketar-ketir, ya begitu, ya. Nah, untuk menangani masalah ini, apa yang harus dilakukan? Gunakan taking profit setelah masuk pasar, sehingga ketika ditinggal tidak masalah. Ketika kena taking profit, ya dapat keuntungannya gitu. Jadi kalau berbalik arah, ya kita kan sudah tutup posisi secara otomatis karena taking profitnya. Atau kalau memang tidak mau membatasi taking profit dan yakin sekali sudah sesuai banget dengan trennya, ya, gunakan trailing stop, ya, sehingga dapat menyeret stop loss bisa ke area profit jika posisi trading kita terus bergerak sesuai dengan arah trennya, ya. Jadi kita bisa malah ketika sentuh stop loss karena sudah keseret ke area yang positif, ya. Jadi bukannya rugi, tapi ya untung juga, cuma untungnya lebih kecil, ya. Nah, kemudian yang kelima, psikologi trading yang dialami adalah banyak yang juga melakukan trading berlebihan. Jadi banyak posisi, banyak lot gitu dipasang. Nah, hal ini terjadi karena sebenarnya kurang pengetahuan, biasanya dilakukan para trader pemula, ya. Mereka kurang pengetahuan mengenai adanya ketahanan modal. Atau juga ada yang sudah tahu mengenai ketahanan modal, ya, tapi bawaannya dia modalnya nekat, ya, atau juga punya mental judi. Saya pernah dapati ketika saya melakukan training, ya, ada orang yang nggak terlalu peduli mengenai analisa-analisa. Setelah ditanya, ternyata dia cuma begini, saya tidak peduli posisi saya salah buy atau sell. Yang penting kalau saya merasa naik, saya ambil beli. Ketika saya merasa turun, saya ambil sell gitu. Kalau rugi, ya sudah, resikonya nggak apa-apa. Kalau untung ya bagus gitu. Orang itu berarti punya apa? Mental judi. Nah, kalau masalah kurang pengetahuan ini, kita belajar bahwa untuk penanganan psikologi tradingnya, kita harus tahu nih mengenai ketahanan modal. Misalnya, dengan modal $5.000 itu sebenarnya kan pergerakan
0,1 lot, 1 poinnya itu kan sama dengan $1. Jadi kalau punya modal $5.000, kita pasang hanya 0,1 lot, tidak ditambah-tambah, itu kita punya ketahanan modal yang sangat besar, 5.000 poin. Kalau 0,2 lot, itu berarti 5.000 bagi 2, 2.500 poin. Kalau kita masuk lotnya terlalu besar, $5.000 ini dibagi 10 sama dengan 500 poin. Jadi makin kecil nih ketahanan modalnya kalau lotnya semakin besar yang kita masuk. Nah, sekarang dengan modal yang lebih kecil, misalnya modalnya $1.000. Trading 0,1 lot ini ketahanan modalnya 1.000 poin. Kalau tadi kan 5.000 poin ya, yang modalnya lebih besar gitu ya. Nah kalau 0,2 lot, 1.000 bagi 2, ini 500 poin. Tadi yang $5.000, 2.500 poin. Nah, kalau satu lot yang $1.000 ini, itu ketahanan modalnya hanya 100 poin, lebih kecil nih. Dari yang $5.000 trading satu lot, ketahanan modal 500 poin. Jadi kita harus juga siap resiko ya untuk penanganan psikologi tradingnya. Kita harus punya kesiapan untuk resiko kita maksimum paling enggak nih untuk forex 1-2%. Kalau gold itu paling enggak 5% dan oil ya 10%. Tapi itu untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek, bukan untuk trading harian. Misalnya kalau mau nahan posisi, kalau di forex biasanya kalau jangka pendek itu kan paling 30-50 poin kayak begitu ya. Misalnya modal $5.000, resiko forex itu $50 sampai $100. Resiko gold $250 dan resiko oil yang siap kita tahan ya $500. Kesimpulannya adalah kalau modal kecil itu kan tahanan modal kecil. Jadi jangan trading banyak lot. Kalau trading banyak lot itu akan memperkecil tahanan modal. Ya, sehingga alangkah baiknya jika modal terbatas, batasi juga lot kita. Kalau modalnya lebih besar, itu akan lebih mudah sekali untuk mengatur lot yang akan kita pasang. Nah, sobat trader, sudah tahu kan apa yang dialami oleh banyak para trader ya mengenai psikologi tradingnya dan bagaimana untuk menanganinya. Jadi sobat trader, silakan dipraktekkan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan sobat trader menuliskannya di kolom komen yang ada di media sosial kami. Apabila sobat trader merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silakan untuk men-share-kannya ke teman-teman sobat trader sekalian. Nah sobat trader, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Sobat trader, saya juga mengajak sobat trader sekalian untuk bergabung di Telegram Forex Simpro Community. Sobat trader akan mendapatkan banyak manfaat di sana karena akan mendapatkan update-update berita dan juga update-update pergerakan harga. Sobat trader juga akan dapat berinteraksi dengan para analis dan juga para trader lainnya. Nah, jangan tunda-tunda lagi sobat trader. Mari bergabung bersama kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.